Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami dari kelompok 6 dengan materi laporan keuangan yang kami ambil dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yang bertujuan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta untuk menilai kondisi keuangan dan mengevaluasi efektivitas kerja, efisiensi entitas pelaporan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan ini disusun untuk menggunakan basis akrual yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang posisi keuangan pemerintah, serta menyajikan informasi yang akurat mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah. Tabel 1 PDRB atas dasar harga konstan atas dasar harga 2010 serta laju pertumbuhan ekonomi. PDRB berdasarkan harga konstan perhitungan menggunakan tahun dasar 2010 pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 7,47 triliun rupiah. Tahun 2017 mencapai 6,97 triliun rupiah. Tahun 2016 nilai PDRB mencapai sebesar 6,58 triliun rupiah. Tahun 2015 sebesar 6,28 triliun rupiah. Tahun 2014 sebesar 6,6 triliun rupiah. Dan tahun 2013 sebesar 5,7 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya bisa dapat dilihat langsung pada tabel sebelah. Selama periode 2013 sampai 2017, PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo berdasarkan harga berlaku terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, nilai per kapita tercatat sebesar 16,17 juta triliun rupiah. Tahun tersebut meningkat hingga mencapai 2,178 juta rupiah pada tahun 2017. Kenaikan signifikan ini sebagai besar dipengaruhi oleh faktor inflasi. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan real PDRB per kapita perlu diperhatikan angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2010. Selama kurun waktu tersebut, PDRB per tahun atau per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari 14 juta 3 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 16 juta 76 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 PDRB per kapita atau per tahun Kabupaten Kulon Progo tumbuh besar sebesar 5,6%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang dicatat sebesar 3,83%. Tabel ini bisa dilihat langsung di sebelah kanan saya. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 hingga 2017 mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kisaran yang relatif stabil yaitu antara 0,37 hingga 0,39. Pada tahun 2016, rasio Gini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 0,37. Sementara itu, pada tahun 2017, rasio Gini meningkat menjadi 0,39, naik 0,02 poin dari tahun 2016 yang sebesar 0,37. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo mengindikasikan tingkat ketimpangan yang tergolong moderat dengan kategori ketimpangan rendah pada rentang 0,0 hingga 0,3 dan ketimpangan moderat pada rentang 0,3 hingga 0,5. Untuk tahun 2018, rasio Gini diperkirakan berada di angka 0,37. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo ini dihitung berdasarkan harga konstan untuk periode 2014 hingga 2018. Berikut contoh tabel rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2014, angka rasio Gini ada di angka 0,38. Pada tahun 2015 dan juga 2016 ada berada di angka 0,37. Di tahun 2017 ada di angka 0,39 dan di tahun 2018 ada di angka 0,37. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis yang menggambarkan fenomena pada laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan melakukan pengobservasian secara teliti, mendalam, dan rinci.
Analisis ini berfokus pada pemahaman konteks, kualitas, serta kuantitas laporan keuangan, yang kemudian diambil kesimpulan atau perspektif oleh peneliti. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis kesesuaian. Terdapat koreksi pada nilai persediaan serta koreksi ekuitas lainnya, seperti yang tercatat dalam koreksi ekuitas lainnya, yang menunjukkan adanya perubahan ekuitas akibat kesalahan sebelumnya, yang mungkin menandakan adanya ketidakkesediaan dalam praktik akuntansi di masa lalu. Koreksi ini mengidentifikasikan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap penerapan kebijakan akuntansi di tahun-tahun sebelumnya. Ditemukannya ketidakpatuhan pihak penyedia belanja barang dan jasa dalam memenuhi anggaran kas yang sudah disepakati. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dalam penggunaan anggaran. Pemerintah harus mencari penyedia alternatif atau mengulang proses lelang. Hal ini bisa diakibat pada pengeluaran yang lebih tinggi daripada yang direncanakan, sehingga merugikan anggaran pemerintah. Penyedia barang dan jasa melanggar ketentuan kontrak, atau anggaran kas dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat merusak hubungan kerja antar pemerintah dan penyedia. Akibatnya hal ini dapat mempengaruhi kelancaran proyek di masa mendatang. Adanya koreksi terhadap kesalahan yang dapat digolongkan sebagai berulang atau tidak berulang menunjukkan adanya masalah sistematik dalam proses akuntansi, yang dapat mengidentifikasikan kurangnya kontrol internal atau pengawasan yang memadai. Hal ini dapat menciptakan peluang bagi praktik fraud jika tidak ditangani dengan serius. Keterlambatan dalam penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat. Keterlambatan ini mungkin menunjukkan upaya untuk menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau menunda pengakuan kewajiban, sehingga potensi fraud dapat meningkat. Kesalahan dalam perhitungan aritmatik atau penerapan standar serta kebijakan akuntansi yang tidak dapat berpotensi menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat. Kesalahan-kesalahan ini bisa jadi sengaja untuk mengubah hasil keuangan yang seharusnya dilaporkan. Jika terdapat koreksi yang berdampak maternal, terdapat laporan keuangan yang tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, ini dapat menjadi indikator adanya fraud. Ketiadaan pengungkapan yang memadai bisa mengidentifikasikan niat untuk menutupi informasi yang merugikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang potensi fraud. Pada laporan operasional tidak dicatat pendapatan selama 1 tahun anggaran, namun pembelajaran meningkat daripada tahun sebelumnya. Total pembelanjaan yang terrealisasi selama tahun 2019 adalah sebesar 3.798.921 rupiah. Yang jelas terjadi defisit sebesar 95,38%. Hal tersebut menjadi sebuah dugaan terjadinya fraud. Selain itu, tidak dicatat laporan arus kas yang menjadi alat untuk mencatat pemasukan serta pengeluaran kas selama 1 tahun anggaran yang dibuat dengan selisih anggaran sebesar 139.069.400 rupiah pada total anggaran yang ditetapkan sebelumnya adalah sebesar 3.818.319.654 rupiah. Hal tersebut menjadi praduga karena perubahan anggaran yang terjadi dalam 1 tahun anggaran. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dengan evaluasi pengelolaan keuangan.
Potensi fraud dapat berdampak negatif pada keuangan daerah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dapat mengurangi tingkat akuntabilitas lembaga pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Selain itu, hal ini dapat merusak reputasi Dinas Lingkungan Hidup serta pemerintahan Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Untuk mengevaluasi kesalahan pada pencatatan laporan keuangan yang terindikasi terjadi fraud, maka Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah pengeluaran yang tidak sah dan memastikan penggunaan anggaran yang tidak tepat. Melakukan audit internal secara berkala untuk memonitor penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, meningkatkan transparansi dan penyusunan laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang lebih rinci dan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih.